jalan berarah temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Apa kabar anak-anak? Di rumah sehat semua ya? Alhamdulillah. Di situasi pandemi corona saat ini anak-anak, kita dapat bersyukur diberi kesehatan oleh Allah. Di lingkungan kita anak-anak saat ini Masya Allah sudah banyak perubahan. Tidak perlu takut anak-anak. Kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah telah menentukan hidup dan mati seseorang. Kita tidak perlu takut, tapi kita waspada dengan amal perbuatan kita. Mari kita cari ridho Allah. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita bahas sesuatu yang sangat luar biasa, sangat penting kita ketahui. Apakah itu? Kita akan bahas tentang hari akhir. Tahu hari akhir? Bagus, namanya hari kiamat. Hari kiamat. Nah, untuk memperdalam hal ini anak-anak, mari kita saksikan video berikut ini.
Alhamdulillah. Bagaimana anak videonya menarik tadi ya? Alhamdulillah. Coba perhatikan bersama. Umpama tadi ada yang kurang jelas, boleh diputar ulang anak-anak videonya. Nah, setelah melihat tayangan tadi anak-anak, tergambarkah di pikiran kamu, oh hari akhir itu seperti ini ya? Yakinlah bahwa kehidupan kita itu pasti akan berakhir anak-anak. Pasti akan berakhir. Untuk itu anak-anak, kita perlu punya keyakinan, namanya iman. Kita percaya betul bahwa Allah telah menentukan hari akhir, dan itu hanya Allah yang tahu. Sekarang cara masalah iman anak-anak, iman itu secara istilah harus ada 3 hal di dalamnya. Yang pertama adalah percaya, yakin dalam hati, yakin yang kuat sekali. Yang kedua adalah iman itu harus diucapkan melalui lisannya. Dan yang ketiga, orang yang beriman itu harus ditunjukkan dengan amal perbuatan atau amal solihnya. Adapun iman kepada hari akhir itu memiliki arti meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isinya akan mengalami kehancuran yang akan nanti ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Anak-anakku, pada dasarnya hari akhir atau kita kenal dengan hari kiamat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kiamat sughra atau kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat kubra atau kiamat besar. Apa itu kiamat sughra? Adalah berakhirnya masa kehidupan dari sebagian makhluk di dunia ini, baik itu secara individu maupun kelompok. Jadi yang film kita tampilkan di depan tadi itu kiamat sughra anak. Sehebat itu hanya kiamat kecil. Adapun kiamat besar, kiamat kubra adalah terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta, termasuk bumi yang kita tempati, dan tidak ada satupun yang akan selamat. Baik anak-anak, sekarang tanda atau contoh kiamat sughra itu sering kita lihat, yaitu meninggalnya seseorang, adanya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, bahkan tsunami di Aceh pernah terjadi. Itu hanya contoh kiamat yang kecil sughra, dan banyak contoh yang lainnya. Adapun kiamat kubra, contohnya tanda-tandanya adalah matahari keluar dari barat, Dajjal keluar, ada binatang besar keluar, Ya'juj Ma'juj juga keluar. Sebagai tugas akhir dari pembelajaran kita hari ini anak-anak, nyoba kamu literasi lagi, mengkaji lagi dari buku siswa yang telah kamu terima. Coba kamu temukan ada peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi setelah terjadinya kiamat, yang endingnya, bagian akhirnya manusia akan dimasukkan ke surga atau ke neraka. Tapi sebelum masuk ke surga atau ke neraka, ada beberapa peristiwa yang harus dialami oleh manusia. Coba sebutkan apa saja itu dan gambarkan secara singkat. Dan yang kedua, setelah kita meyakini, kamu merasa lebih yakin terhadap hari kiamat, apa yang akan kamu lakukan? Coba kamu tulis, apakah yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan diri sebelum terjadinya kiamat pada diri kita, baik itu kiamat sughra maupun kiamat kubra. Tunggu anak-anak tugasnya ya, nanti malam dikerjakan, besok jam 10 siang terakhir harus terkumpul tugasnya. Seperti biasanya kirim di Google Classroom di ruangan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.